Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita tenangkan hati dan pikiran. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 16 bait 1 sampai bait 4. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Sekarang ini
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan Allah atas segala dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan baik dengan perkataan, dengan pikiran, dengan perbuatan kita. Karena itu marilah kita tunduk berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mazmur 51 ayat 34. Ayat 4, 3, 4, 13, dan 14. Saudara-saudara, setelah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, sekarang marilah kita mendengarkan berita pengampunan dosa. Tuhan itu pengasih dan penyayang, banyak sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145. Sidang Jumat aminkan dengan Kidung Jumat PKJS 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri, kita akan mendengarkan membaca berbalas-balasan amanat hidup baru berdasarkan 1 Korintus 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata,
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sidang Jemaat aminkan dengan Kidung Jemaat 260 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Di
Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada kebaktian saat ini terangkat dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 berbunyi sebagai berikut. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan kamu. Sekalipun orang-orang yang menghalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintahnya dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian jauh itulah pembacaan firman Allah pada kebaktian pagi ini, dan yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melakukan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya.
Saudara-saudara sidang Maha Tuhan, Kitab Ulangan berisikan pidato perpisahan Musa kepada orang Israel yang ia pimpin keluar dari tanah Mesir, dari tanah perhambaan itu, menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya, yakni tanah Kanaan. Setelah 40 tahun mereka berjalan melintasi padang gurun, akhirnya tibalah mereka di sebelah timur Sungai Yordan di daerah Edom. Dan di situ mereka tinggal sampai Musa naik ke atas gunung Nebo dan dipanggil oleh Tuhan di sana. Sebelum peristiwa itu terjadi, Musa mengucapkan kata-kata perpisahannya kepada umat yang akan ditinggalkannya itu. Musa mengingatkan mereka terhadap perbuatan-perbuatan besar dan ajaib yang Allah telah lakukan kepada mereka sejak keluar dari tanah Mesir dan sepanjang perjalanan 40 tahun di padang gurun itu. Oleh karena itu Musa menghimbau supaya mereka tetap setia, supaya mereka tetap berpegang teguh pada perjanjian yang Tuhan telah buat dengan mereka. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya, ke-10 firman itu di gunung Sinai, di padang Sinai. Waktu itu mereka berjanji bahwa mereka akan taat melakukan segala firman yang dikatakan oleh Tuhan itu. Keluaran 23 ayat 24 katakan janganlah, ayatnya 24 ayatnya yang ketiga katakan segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kemudian pada ayatnya yang ketujuh segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Itu janji bangsa Israel terhadap perjanjian yang Tuhan adakan dengan mereka pada saat itu. Karena itu mereka harus tetap berpegang pada perjanjian itu. Dengan cara melaksanakan dengan setia dan taat segala firman yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Saudara-saudara, pasal 30 yang kita baca tadi, Musa secara khusus mengingatkan mereka betapa pentingnya mereka memelihara perjanjian Allah itu. Sebab Tuhan akan memberkati mereka apabila mereka taat, mengasihi Allah dengan sebulat-bulat hati dan dengan segenap jiwa. Tetapi Tuhan juga akan mengutuk mereka, akan menghukum mereka jika mereka meninggalkan perjanjian Allah itu dengan tidak melakukan dan taat segala firman-Nya. Jadi saudara-saudara, dalam pidato Musa ini sebenarnya Musa menghadapkan pilihan kepada Israel. Pilihan antara berkat dan kutuk. Mereka boleh memilih. Musa kemudian membayangkan kepada mereka betapa besarnya godaan yang mereka hadapi apabila mereka sudah masuk di tanah Kanaan itu, di tanah perjanjian itu. Di sana mereka akan hidup di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, di tengah bangsa, di tengah penduduk yang menyembah kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah asing yang dikatakan oleh Tuhan jangan ada ilah Allah lain di hadapan hadiratku. Bahkan dalam pidatonya ini Musa telah melihat jauh ke depan, di mana Tuhan akan menghukum mereka dengan memakai bangsa-bangsa di sekitar, khususnya bangsa Babel, yang akan melawan mereka, akan membawa mereka menyebar di antara bangsa-bangsa itu,
di tanah pembuangan. Itu terjadi karena sepanjang sejarah kerajaan Israel dan Yehuda, mereka menyembah kepada Allah bangsa-bangsa. Mereka meninggalkan firman Allah, meninggalkan perjanjian Allah itu. Karena itu Allah menghukum mereka. Tapi Musa katakan, apabila kamu sudah menderita sedemikian rupa di negeri asing itu, kemudian kamu sadar dan kembali bertobat, maka aku akan menyayangi kamu lagi. Aku akan memulihkan kamu. Aku akan menghimpunkan kamu kembali. Dimanapun engkau tersebar. Menghimpunkan kamu kembali. Kembali pulang ke tanah Kanaan ini. Tanah yang telah diberikan kepada nenek moyangmu. Dan Tuhan akan memberkati kamu lagi. Lebih daripada sebelumnya. Sehingga kamu menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang hidup aman, yang hidup damai dan makmur. Tuhan katakan semua itu pada ayatnya yang pertama dan sehingga ayatnya yang ketiga. Dan berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu kita baca juga pada ayatnya yang ke-9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali, karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Jadi berkat-berkat Tuhan saudara-saudara bukan langsung berkat di surga, melainkan berkat dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari sebagai keluarga, masyarakat dan bangsa. Saudara-saudara, firman Tuhan ini ditujukan juga kepada kita. Kepada kita selaku gerejanya pada masa kini. Dan gerejanya di sini bukan gereja di sini bukan gedungnya, melainkan orang-orangnya. Gereja di sini menunjuk kepada saudara-saudara dan saya yang adalah umat perjanjian baru atau Israel yang baru yang diciptakan oleh Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Selaku Israel yang baru, kita sedang berada dalam perjalanan dari perhambaan di tengah dunia yang penuh dosa ini menuju ke tanah perjanjian yang sejati. Tanah air kita yang kekal itu. Karena itu saudara-saudara, Tuhan menghendaki kepada kita sama seperti yang Tuhan kehendaki kepada umatnya Israel. Tuhan menghendaki supaya kita tidak hidup lagi dalam perhambaan dosa dan tidak berbuat dosa. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebab Allah telah memulihkan dan membarui kehidupan kita. Kehidupan yang tercemar oleh dosa. Oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus itu. Karena itu kita dipanggil supaya kita hidup dalam corak kehidupan baru. Paulus katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, supaya kita melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Senada dengan perkataan Paulus ini, penulis 1 Petrus juga berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Saya ulangi. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-5.
Saudara-saudara, kita perhatikan kata tetapi. Tetapi hendaklah kamu kudus. Dengan kata tetapi penulis 1 Petrus ini hendak menekankan perbedaan antara cara hidup yang lama, yaitu cara hidup di luar Kristus itu, dengan cara hidup yang baru, cara hidup di dalam Kristus. Di mana terletak perbedaan itu? Perbedaan itu terletak melalui perbuatan-perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Efesus 2 ayatnya yang ke-10 tadi. Perbuatan-perbuatan baik itu bukan dasar keselamatan kita. Karena kita tidak diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan baik atau oleh amal-amalan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan itu bukan hasil usahamu. Kalau begitu, apa arti perbuatan-perbuatan baik yang ditekankan dalam ayat-ayat tadi? Perbuatan-perbuatan baik itu adalah buah-buah iman kita. Atau yang disebut juga buah-buah Roh Kudus. Orang akan melihat bahwa kita sungguh-sungguh beriman melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Melalui cara hidup kita. Itu yang disebut oleh penulis 1 Petrus, hidup kudus. Hidup kudus artinya hidup terasing dari cara hidup dunia ini. Atau dalam bahasa yang lebih mudah kita mengerti, hidup kudus artinya lain dari yang lain. Tidak sama dengan corak hidup dunia ini. Apa sebabnya kita harus hidup kudus? Hidup lain dari yang lain. Oleh karena Allah Bapa kita itu kudus adanya. Dan kalau Allah Bapa kita itu kudus adanya, maka kita anak-anaknya juga harus hidup kudus seperti Allah Bapa itu. Memang dalam realitas kehidupan kita tiap-tiap hari kita masih banyak kali kembali memperhambakan diri atau diperhamba oleh dosa. Lalu kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang mendukacitakan hati Allah. Tetapi saudara-saudara, kejatuhan kita yang selalu terjadi itu tidak menghambat kita. Tidak menghalangi segala berkat-berkat yang Allah janjikan kepada kita itu. Oleh karena Allah telah mengaruniakan kepada kita pengampunan di dalam Kristus itu. Dan karena itu Tuhan memanggil kita lewat pembacaan kita tadi. Sebagaimana Israel dipanggil supaya bertobat, demikian juga kita dipanggil supaya bertobat. Atau kita pilih. Seperti yang Tuhan berikan kepada Israel, memilih. Kita mau hidup atau kita mau mati. Mau diberkati atau mau dikutuk. Itu tetap terbuka. Kalau oleh kekerasan hati kita tidak mau bertobat. Saudara-saudara, walaupun dalam hidup ini kita masih banyak kali terjerumus jatuh ke dalam dosa. Tapi kita bersyukur oleh karena Allah tidak mengancam kita lagi dengan kutuk seperti kepada bangsa Israel. Allah tidak lagi mengancam kita dengan kutuk atas segala dosa dan kesalahan yang selalu kita perbuat. Apa sebabnya? Oleh karena kutuk itu telah dijatuhkan oleh Allah.
kepada Dia yang di atas salib itu. Galatia 3 ayat 13 katakan, terkutuklah orang yang tergantung di atas salib itu. Siapa orang itu? Orang itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menanggung hukuman Allah, kutuk dan murka Allah atas kita ditanggungnya di atas salibnya di Golgota. Demikian wujud kasih Allah yang demikian besar itu kepada dunia ini. Dan khususnya kepada kita anak-anaknya. Karena itu kita dipanggil supaya kita hidup dalam kesyukuran. Mensyukuri segala kebaikan Allah itu. Mensyukuri segala kebaikan Allah, saudara-saudara, tidak cukup hanya dengan kata-kata saja. Atau dengan nyanyian-nyanyian yang kita selalu ungkap dan nyanyikan. Mensyukuri segala perbuatan-perbuatan Allah tidak cukup hanya dengan membaca Alkitab saja. Dan tahu di dalamnya tentang syukuran itu. Tetapi kita mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah, kasih Allah kepada kita melalui ketaatan kita terhadap hukum-hukumnya. Kembali pada pembacaan tadi. Saudara-saudara, surat Galatia katakan bahwa Kristus telah menggenapi seluruh hukum Taurat mengganti kita. Tapi ternyata kebaktian kedua dalam liturgi kebaktian kedua selalu kembali dibaca ke 10 hukum Taurat itu. Artinya ke-10 firman itu tetap dituntut untuk kita laksanakan. Satu titik pun, satu nokta tidak ada yang hilang dari ke-10 firman itu. Tetap kita harus laksanakan. Tetapi kita tidak melaksanakan supaya kita hidup sama seperti yang Tuhan tuntut dari umat Israel. Kita sekarang dituntut untuk melaksanakan ke-10 firman itu sebagai tanda kehidupan baru kita. Sebagai tanda-tanda kehidupan baru kita. Dan sebagai ucapan syukur kita. Oleh karena Kristus telah menebus kita, menebus segala dosa kita di atas salibnya itu. Oleh karena Allah telah memulihkan perjanjiannya kepada kita. Yaitu kita anak-anaknya. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, anak-anaknya. Seperti yang saya katakan tadi. Meliputi berkat-berkat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Berkat-berkat duniawi. Tetapi juga meliputi berkat-berkat yang di surga. Berkat-berkat rohani. Seluruh kehidupan kita dengan segala kebutuhannya di dalam dunia ini. Tercakup dalam berkat-berkat itu. Yang kita baca tadi pada ayatnya yang ke-9. Dan Allah akan mengaruniakannya kepada kita. Dengan syarat kita tetap di dalam firman-Nya. Allah akan mengaruniakannya kepada kita. Menurut keputusan rahmat-Nya. Bukan menurut keinginan-keinginan kita. Bukan menurut jumlah permohonan kita. Melainkan Allah mengaruniakan kepada kita menurut kehendak-Nya. Karena Allah mengenal siapa kita di tengah kelemahan-kelemahan kita. Allah mengenal apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Lebih daripada apa yang kita butuhkan. Karena itu Allah tidak menjawab segala apa saja yang kita minta daripadanya. Tuhan Yesus juga mengatakan hal itu kepada kita. Dan Tuhan Yesus menekankan supaya kita tidak usah khawatir dengan segala sesuatu dalam hidup ini. Hanya seperti yang dikatakan oleh Paulus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 4. Saudara-saudara,
Kasih tanda dalam Alkitab saudara-saudara dan hafal ayat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi tidak ada apapun yang kita boleh khawatirkan dalam hidup ini. Tidak ada hal apapun yang kita boleh khawatirkan dalam hidup ini. Hanya saja Tuhan Yesus katakan, supaya kita tahu apa yang kita harus dahulukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, mengasihi aku, kamu akan melakukan firman-Ku. Dan semuanya itu akan ditambahkan. Apa semuanya itu? Semuanya itu adalah semua yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Tiap-tiap hari. Itu akan ditambahkan oleh Allah kepada kita. Menurut kehendaknya. Bukan menurut kemauan dan keinginan kita. Saudara-saudara. Oleh karena itu, firman Allah yang kita baca saat ini juga memanggil kita, mengingatkan kita supaya kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Betapapun beratnya pergumulan hidupmu tiap-tiap hari, serahkanlah seluruhnya itu kepadanya. Karena dialah yang memperdulikan kita. Amin. Pengakuan iman rasuli sidang Jumat bangkit berdiri. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat dengan beberapa pokok doa yang telah dicatatkan oleh Majelis Jumat, baik dalam lembaran buku doa maupun dalam Warta Jumat. Karena itu kiranya saudara-saudara telah membaca dengan baik apa yang tercatat dalam Warta Jumat. Karena itu marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, dalam persekutuan dengan segenap umat-Mu di seantero muka bumi ini, dalam persekutuan dengan segenap sidang Jumat-Mu di Sulawesi Tenggara ini, Jumat Gesultra, kami semua datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kami. Karena sepekan yang lalu Engkau telah memimpin, memelihara, melindungi kami.
Sepekan yang lalu Engkau telah bekerja bersama-sama dengan kami dalam segala aktivitas kerja yang kami angkat, baik dalam rumah tangga maupun di tengah masyarakat. Apapun tugas dan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing kami. Sepekan yang lalu Engkau telah menyertai semua anak dan cucu kami yang tersebar di segala bidang pendidikan. Dan atas pimpinan dan pemeliharaan itu, maka sekarang kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu sambil menaikkan doa syukur dan syafaat kami. Bapa di dalam surga, Engkau mengetahui betapa beratnya perjalanan hidup kami sepekan yang akan datang, oleh karena kami menjalani hidup ini di tengah kegelapan kuasa dosa. Tapi kami senantiasa bersukacita oleh karena kami tidak menjalani hidup ini seorang diri dengan kekuatan kami sendiri, melainkan di dalam kebersamaan, di dalam pimpinan, dalam kuasa-Mu dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa atas segala berkat-berkat yang Engkau karuniakan kepada kami sepanjang sepekan yang akan datang itu, yang telah berlalu itu, yang olehnya kami ada di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Dan kami semua datang dengan membawa kepadamu segala sesuatu yang telah kami kerjakan sepekan yang berlalu. Tapi kami juga membawa segala pergumulan-pergumulan hidup kami dan masalah-masalah yang kami alami sepekan yang lalu. Lalu kami letakkan di bawah kaki salib Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak atas berkat-berkat itu. Dan secara khusus kami mengucap syukur oleh karena firman yang telah diberitakan di tengah-tengah kami pada kebaktian saat ini. Firman-Mu yang sungguh menguatkan iman kami, yang sungguh menghiburkan kami dalam perjalanan hidup bersama di tengah dunia yang gelap gulita ini, penuh dengan segala kecemaran dan kejahatan. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau tidak membiarkan kami, tidak meninggalkan kami. Walaupun sewaktu-waktu kami menjalani berbagai bentuk penderitaan hidup, tetapi Engkau tetap bersama dengan kami. Pengampunan-Mu senantiasa tersedia bagi kami. Karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu pada saat ini. Bapa di dalam surga, banyak anak-anak-Mu yang bersukacita dan kami turut bersukacita dengan mereka. Oleh karena Engkau mengaruniakan ketambahan setahun usia pada hari ini. Banyak anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang bersukacita mengucap syukur pada hari ini. Dan kami turut bersukacita bersama dengan mereka. Oleh karena pimpinan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang tahun-tahun pernikahan mereka. Keluarga Penatua Insinyur Lodewijk Sonaru, keluarga Agustinus Take, keluarga Bonga Pairin, kami bersyukur bersama dengan mereka Bapa karena pimpinan dan pemeliharaan itu. Dan kami mendoakan mereka yang berhari ulang tahun pada hari ini dan sepekan ini. Kami mendoakan mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam sepekan ini, supaya mereka tetap percaya kepadamu dan keberkatan, tetap bersukacita walaupun di tengah berbagai pergumulan hidup yang berat. Memberkati rumah tangga dan anak-anak mereka dan pekerjaan mereka. Bapa dalam surga, sementara kami bersukacita di hadapan hadirat-Mu, kami ingat anak-anak-Mu yang sementara dirawat oleh karena sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Anak-Mu Penatua Edward Ratu, Penatua Rizal Lakasa, Ibu Hermawati Tiku di rumah, Ibu Lefran Karang di Makassar, Ibu Yeni Bonle di rumah, Ibu Listen Bolilanga juga di rumah, anakmu Yona Padangaran juga sementara sakit di rumah, dan banyak lagi Bapak
Mereka yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka satu persatu. Bahkan di tengah-tengah di hadapan hadirat-Mu pada saat ini, di tengah persekutuan Jumat, juga anak-anak-Mu yang datang dengan membawa sakit penyakit mereka. Kami serahkan semua keberadaan kami kepadamu Bapa, keberadaan semua anak-anak-Mu yang menderita sakit ini kepadamu. Engkau mengenal mereka tiap-tiap orang, tiap-tiap tempat di mana mereka berada, dan Engkau mengenal sakit penyakit mereka, dan Engkau yang paling tahu cara penyembuhan penyakit itu. Karena itu kami serahkan mereka tubuh dan jiwa. Hanya kami mohon Bapa, kiranya Engkau juga tetap menguatkan iman mereka, supaya di tengah penderitaan itu mereka tetap percaya kepadamu, menengadah kepadamu, dan menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepadamu. Juga supaya bersama dengan penyakit itu mereka masih dapat melakukan berbuat sesuatu yang baik bagi keluarga dan bagi sesama, bahkan bagi gerejamu. Bapa dalam surga, kami hendak berdoa bagi kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung sepekan yang akan datang ini. Kami serahkan kepadamu program-program yang telah disusun oleh Majelis Jumat, yang akan kami laksanakan bersama sepekan yang akan datang ini. Kami berdoa bagi rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 5 November. Keluarga Wardianto Tiboyong dan Novita Siropang. Kiranya Engkau memberkati rencana ini Bapa, sehingga pada saatnya sukacita besar boleh kami alami bersama dengan kedua pasangan nikah yang akan diberkati nanti. Kami juga berdoa bagi rencana peresmian gedung SMKR pada Sabtu 28 yang akan datang. Satu gedung yang megah, yang indah, yang boleh menjadi kebanggaan kami Jemaat Orat Labora. Oleh karena Engkau mengaruniakannya kepada kami. Kiranya pada hari pengresmian itu kami semua akan bersuka cita bersama memuliakan nama-Mu. Kami mendoakan panitia Natal Jumat, panitia Natal Klasis yang sementara bekerja keras mempersiapkan pelaksanaan kedua bentuk perayaan Natal ini. Kami mohon Engkau memberkati panitia Natal dengan segala usaha dan jerih payah mereka. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan keluarga baru, keluarga Yopianus Sanambani bersama dengan istri dan anak yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota persekutuan di Jemaat Orat Labora. Kiranya kehadiran mereka di Jemaat ini akan semakin memperkuat persekutuan Jemaat Orat dan akan membuat mereka merasa bahwa mereka bukan domba yang tidak bergembala. Sementara kami bersuka cita Bapa, kami mengingat akan anak-anak-Mu yang masih dirundung duka. Oleh karena Engkau memanggil kekasih-kekasih mereka. Kami mendoakan keluarga Daniel Palimbong. Kami mendoakan keluarga Firdaus Surati yang masih dalam duka cita yang berat. Juga keluarga besar Yohanes Jamal, di mana malam-malam penghiburan sementara berlangsung, dan rencana pemakaman pada hari Selasa yang akan datang. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapa, memohonkan kekuatan iman, memohonkan penghiburan yang sejati. Dan kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga malam-malam penghiburan dan pemakaman akan menjadi suatu kesaksian yang besar terhadap semua orang. Bapa dalam surga, kami hendak berdoa bagi gereja-Mu di Sulawesi Tenggara. Kami hendak berdoa bagi Jumat-Jumat sekelas Kendari dan Kono. Kiranya Engkau memberkati gereja-Mu yang besar ini, supaya dapat melakukan tugas dan misinya di bumi Sulawesi Tenggara ini. Memberitakan Injil Yesus Kristus itu dalam segala bentuknya.
Kami hendak berdoa bagi pemerintah kami, juga bagi pemerintah bangsa-bangsa, supaya perdamaian, supaya kesejahteraan bersama dapat terwujud di dunia ini, dalam dunia yang kacau balau ini, di bawah pimpinan dan pemerintahan mereka. Oleh kuat kuasa dan pertolongan-Mu, kami mendoakan mereka semua Bapa. Padanya kami serahkan kepadamu doa syukur dan syafaat kami pada saat ini. Engkau menyucikannya, Engkau memberkatinya, Engkau melengkapinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami persembahkan semua ini. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan mingguan kita yang sudah disiapkan dari rumah tangga masing-masing kita. Sambil kantong kolektif dijalankan, kita iringi dari Kidung Jemaat 288, bait 1 sampai 3, Mari Puji Raja Sorga. Ulangi dari bait pertama. Untuk doa persembahan kita ucapkan secara bersama-sama.
Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami boleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan, pembangunan dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum penyampaian warta jemaat, marilah kita bersama-sama mendengarkan penyampaian sepatah dua kata oleh Ketua Panitia Pembangunan Gedung Semar Jemaat Orait Labora Kendari, Bapak AKBP Onesto R. Dasinglolo Esos. Dengan penuh kasih, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Shalom. Pertama-tama tentunya kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih-Nya yang telah memberikan kepada kita semua suatu anugerah untuk membangun suatu gedung pelayanan bagi sekolah minggu dan anak remaja di Jemaat Orel Kendari. Bapak Ibu, bahwa kami panitia dibentuk pada tahun 2016. Jadi sampai tahun 2022 ini sudah berjalan selama 6 tahun. Pada tahun 2016 bulan Oktober dilaksanakan peletakan batu pertama. Ibadah pada saat itu dipimpin oleh Bapak Pendeta FN Bonde, dan beliau juga melakukan peletakan batu pertama terhadap pembangunan gedung sekolah minggu dan anak remaja ini. Tidak terasa memang waktu yang kalau dihitung-hitung memang cukup makan waktu yang lama. Namun terjeda selama 2 tahun 2020 hingga 2021 karena masa Covid untuk proses pembangunannya. Namun boleh berjalan seterusnya hingga saat ini, sehingga proses pembangunan boleh selesai. Ya, ini patut kita syukuri bahwa gedung ini boleh selesai, dan kita yakin bahwa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan, tentunya pengembangan terhadap generasi muda gereja, sehingga gereja kita senantiasa berkembang dan bisa terus-menerus meningkatkan pelayanan dan bersaksi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sungguh maha baik. Dalam perjalanannya, Bapak Ibu, dalam proses pembangunan ini hingga tahun 2022 ini kita mendapatkan anggaran sebesar 2.553.764.383 rupiah. Itu uang tunai yang didapatkan oleh panitia. Kemudian material yang diuangkan
material ini dalam bentuk pasir, semen, batu, itu sebesar Rp267.585.000. Sehingga jumlah dana yang diterima atau yang diperoleh panitia selama proses pembangunan ini sebesar Rp2.733.383. Kalau dilihat bahwa ketika kita menyusun rencana anggaran biaya dari pembangunan ini, itu rencana biayanya sebesar Rp3.710.992.500. Namun kita bersyukur bahwa kita bisa melakukan proses penghematan sehingga anggaran yang tadinya 3,7 bisa dibangun dengan hanya anggaran 2,6. Tapi bukan berarti menghilangkan kualitas tentunya. Sama sekali tidak menghilangkan kualitas atau kekuatan daripada gedung tersebut, karena gedung ini dirancang memang untuk memiliki pondasi yang kuat dan bisa bertahan tentunya puluhan tahun. Jadi bukan berarti terjadi penghematan terus kualitasnya rendah, tidak, karena kualitas tetap diutamakan dalam proses pembangunan ini oleh panitia. Jadi patut kita syukuri bahwa terjadi pembangunan ini semuanya karena campur tangan dari Bapak Ibu, ya. Panitia hanya berusaha, tapi Bapak Ibu yang betul-betul menyumbangkan segala tenaga dan terlebih lagi materi tentunya yang senantiasa dikumpulkan melalui persembahan, bahkan melalui kotak-kotak celengan dalam proses pembangunan, melalui lelang-lelang. Semuanya itu terekam dalam anggaran panitia tentunya, sehingga anggaran yang 2,6 ini semuanya berasal dari warga jemaat. Ini memang kita patut syukuri bahwa Jemaat Orel sungguh luar biasa dalam membangun suatu gedung yang boleh dibilang sangat besar ini dan sangat mega tentunya untuk gereja-gereja yang ada di Gap Sultra. Bapak Ibu, bahwa sejak Oktober hingga Oktober sekarang tentunya kita akan meresmikan pembangunan Gedung Semar ini. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober jam 3 sore. Untuk itu kami panitia dan segenap majelis mengharapkan kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan peresmian ini yang akan dimulai dari ibadah syukur. Seperti pada saat kita memulai pembangunan ini, kita juga melakukan ibadah, kemudian dilanjutkan setelah ibadah syukur dilanjutkan dengan prosesi peresmian. Nah, dalam prosesi ini supaya Bapak Ibu bisa hadir dengan banyak tentunya, diharapkan supaya kelihatan peresmian ini sangat baik, ya, sangat meriah. Maka berdasarkan rapat kemarin panitia dan majelis, kita mengadakan door prize, ya. Door prize yang nantinya menarik buat Bapak Ibu, terutama buat anak-anak, karena sesuai dengan nama gedung ini, Gedung Semar, ya. Diharapkan ini menarik sehingga ya, kita bisa memenuhi gedung ini dan juga areal yang ada di tempat peresmiannya nanti. Jadi kita akan adakan door prize sehingga kegiatan peresmian ini bisa menarik tentunya. Dan pada kesempatan ini ya tentunya kita mengharapkan, dan ini sekaligus undangan walaupun tidak ada di warta jemaat,
Tapi ini sekaligus undangan buat kita semua, Bapak Ibu, untuk beramai-ramai menghadiri ibadah syukur untuk peresmian ini. Dan diulangi lagi, ada door prize tentunya. Ada 10 door prize. Jadi kesempatan kita untuk mendapatkan door prize ini cukup baik. Bapak Ibu, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Ibu yang sangat-sangat memberikan dukungan bagi kami panitia. Tak terhitung nilainya tentunya dari Bapak Ibu. Ini yang menjadi suatu motivasi kami dari panitia, sehingga benar-benar kami bekerja untuk mewujudkan harapan kita semua dalam proses pembangunan ini. Tentunya bila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kami melakukan proses pembangunan ini oleh panitia, kami panitia dengan mengharapkan bahwa kami mohon dimaafkan tentunya, karena memang tidak ada yang sempurna dalam suatu proses pembangunan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terakhir, bahwa panitia masih memiliki anggaran sebesar 41.143, termasuk ada anggaran yang didukung melalui Waskomkasi sebesar 8 juta. Jadi totalnya ada 49.143.000 yang menjadi saldo panitia. Dan ini diserahkan kepada tim kerja untuk peresmian, untuk membiayai tentunya kegiatan peresmian tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat dikasih Tuhan, kita masuk dalam warta jemaat. Mari kita memperhatikan lembaran warta jemaat yang sudah ada di tangan Bapak Ibu sidang jemaat. Warta jemaat Minggu 23 Oktober 2022, di mana di dalamnya ada beberapa penekanan dan tambahan. Kita langsung melangkah di Romawi 3 untuk ibadah rumah tangga. Ini tidak ada perubahan, hanya ada penambahan di hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, itu di Rayon 5. Keluarga Penatua David Heber SH MH, Victor Daniel Lawulio gabung PKPG atas nama Jordan El Puto, Teresia Gian El Puto, dan Maxi Lawulio. Tempat ibadah Aula Gedung Semar Orel. Pelayan Pendeta FN Bonde MPS. Jam 17.30. Selanjutnya di Romawi 4, kategorial PK Lansia Orel nomor 2, geladi latihan angklung dalam rangka ibadah peresmian Gedung Semar Orel dilaksanakan pada hari Kamis 27 Oktober jam 08.00 pagi. Selanjutnya di penyampaian di Romawi 9. Yang pertama, niat nikah Saudara Wardianto Tiboyong SP dengan Nopita Sirupang Esos akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 November 2022, pelayan Pendeta Elasar Nicholas Bonde STH. Nomor 2, minggu depan 30 Oktober 2022 ada Waskomkasi untuk panitia Natal Jemaat Oraet Labora Kendari tahun 2022.
Nomor 3, berita duka cita. Yang pertama, telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhum Daniel R. Palimbong pada hari Senin 17 Oktober 2022 di Rumah Sakit Kota Kendari dan telah dikebumikan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 di TPU Punggolaka. Yang berikutnya telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhum Dr. Andus Yohanes Jama pada hari Kamis 20 Oktober 2022 di rumah. Majelis dan Jemaat Oret Labora Kendari mengucapkan turut berduka cita, kiranya kasih dan penghiburannya menyertai keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Nomor 4, untuk paduan suara yang seharusnya latihan nanti malam, untuk hari ini ditiadakan karena masih ada pelaksanaan ibadah penghiburan di keluarga almarhum Dr. Yohanes Jama, dan latihan akan dilanjutkan nanti minggu depan. Nomor 6, Panitia Pelaksanaan Perayaan Natal PK Lansia Klasis Kendari Konai Utara mengundang dengan hormat semua panitia untuk rapat perdana pada hari Senin 24 Oktober 2022 jam 10.00, tempat Gedung Gereja Orait Labora Kendari. Aksi dana. Hari ini Minggu 23 Oktober 2022, Panitia Natal Gepsultra Jemaat Bukit Sion, Tobela, Kolaka Utara mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan ikan pepes dengan harga 30.000 per pepes. Dimohon partisipasi anggota jemaat. Anggota jemaat yang hadir, anggota jemaat baru maksud saya. Nama kepala keluarga Yopianus Sanambani. Anggota keluarga Oktaviana Wandanan istri, Epan Alparo anak. Alamat BTN Kendari Permai, Blok B2 nomor 6, masuk Rayon 5. Sekiranya keluarga Bapak Yopianus Sanambani hadir bersama kita dalam ibadah ini, dimohon untuk berdiri sejenak. Oh ya, mungkin sudah hadir pada ibadah yang jam pertama. Untuk tambahan, BPMJ dan Panitia Pembangunan Gedung PK Semar mengundang seluruh warga Jemaat Orel untuk menghadiri ibadah syukur peresmian Gedung PK Semar yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Oktober 2022 pukul 15.00 atau jam 3 sore. Diharapkan kehadiran sidang jemaat. Untuk hadir, disarankan kalau sidang jemaat mempunyai kostum tenunan, itu diharapkan pakai tenunan. Kalau yang tidak ya bebas, rapi. Untuk tambahan lagi, ucapan terima kasih Jemaat Oret Labora Kendari kepada keluarga almarhum Bapak Daniel R. Palimbong yang telah menyumbangkan kolekte selama ibadah penghiburan Rp5.939.000. Tuhan Yesus memberkati. Pencarian dana berupa live musik dari PKPG Orel di depan gereja sesudah ibadah. Mohon partisipasi anggota jemaat. Yang terakhir, anggota jemaat yang hadir ibadah pada siang hari ini, laki-laki 73 orang, perempuan 83 orang, jumlah 156 orang. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 126 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi dari PKJ 126 bait yang ketiga. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus menolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus menolongku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.